Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Darajat Anissa dengan NPM 2113034009 dari kelas A Pendidikan Geografi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang peta geologi sebagai bagian tugas praktikum mata kuliah geologi yang diampu oleh Ibu Irma Lucy Nugraeni, SPD MSI. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang peta geologi, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu tentang definisi peta geologi. Peta geologi merupakan bentuk ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah atau wilayah atau kawasan dengan tingkat kualitas berdasarkan skala. Ataupun peta geologi menggambarkan informasi sebaran dan jenis serta sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur, tektonika, fisiografi, dan sumber daya mineral serta energi. Ada pula kegunaan dari peta geologi antara lain: 1. Antisipasi bencana. Peta geologi juga bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi bencana alam seperti tanah longsor. Data yang dihasilkan dari peta geologi tersebut bisa memperlihatkan potensi dari longsor serta memberi tanda beberapa titik untuk yang memiliki potensi tinggi mengalami longsor. 2. Untuk eksplorasi sumber mineral. Peta geologi juga bisa dimanfaatkan untuk eksplorasi terhadap sumber daya mineral seperti air tanah dan beberapa jenis mineral serta energi seperti migas konvensional dan unkonvensional. 3. Rencana tata ruang. Untuk merencanakan sebuah pembangunan dan juga tata ruang, peta geologi bisa digunakan sebagai klasifikasi kualitas dari lahan pemukiman dan juga potensi air tanah pada sebuah wilayah. 4. Memberikan keterangan tentang lokasi pengeboran. Peta geologi bisa digunakan sebagai peta ungkapan atau outcrop map yang biasanya memiliki skala besar. Peta ini berguna untuk memberikan keterangan lokasi pengeboran dan memperlihatkan sifat dari bebatuan serta kondisi struktural. Pada dasarnya, peta yang saya ambil memiliki skala 1:250.000, yang artinya setiap 1 cm di peta memiliki arti 2,5 km pada jarak sebenarnya. Di peta ini terdapat instansi penerbit, yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi yang dikepalai oleh Irwan Bahar. Pada peta ini pula terdapat sistem koordinat, yaitu perpotongan dua garis sumbu koordinat seperti bujur barat dan bujur timur, serta garis lintang utara dan garis lintang selatan. Selanjutnya, pada peta geologi terdapat sejarah geologi. Sejarah geologi dibutuhkan untuk menjelaskan kronologi kejadian urutan terbentuknya lapisan pada permukaan bumi. Lapisan yang ada di daerah Nias. Zaman kuarter identik dengan huruf yang berawalan Ki, dan zaman tersier identik dengan awalan huruf T. Pada peta ini terdapat litologi, yaitu dasar pengelompokan sekuens batuan menjadi unit individu, litostratigrafik guna keperluan pemetaan dan korelasi antar wilayah. Litologi ini merupakan ilmu yang mempelajari batuan termasuk asal, usia, komposisi, struktur, dan distribusinya ke seluruh planet. Pada batuan Kies terdiri dari batuan aluvium yang terbentuk karena endapan sungai, rawa, dan pantai yang terdiri dari bongkahan batuan gamping, pasir, lumpur. Batuan Kitike yaitu formasi Gunung Sitoli yang terdiri dari batu gamping, terumbu, batu gamping, lansuran, batu pasir gampingan. Batuan TMPG yaitu formasi Gumo yang terdiri dari batu lempung, napal, batu pasir yang terbentuk pada masa Miosen tengah Pleistosen awal. Pada batuan TML yang berupa formasi Lele Matua yang terdiri dari perselingan batu pasir, batu lempu, batu lanau, konglomerat, batuan tuf, bersipan tipis,
batu bara, dan serpihan. Dan yang terakhir yaitu batuan TOMM, yaitu batuan kompleks bencu, yang mana batuan ini terdiri dari bongkahan berbagai jenis dan ukuran batuan yang terdiri dari pedidorit. Seperti yang kita ketahui, pada peta ini terdapat legenda. Legenda merupakan sebuah daftar atau tabel yang menunjukkan simbol-simbol atau tanda-tanda yang konvensional yang digunakan di dalam peta. Dalam legenda ini diberikan sebuah tanda serta deskripsi. Seperti yang kita sama-sama lihat, pada peta ini terdapat legenda antara lain kontak, yaitu garis putus-putus jika letaknya diperkirakan. Antikline yang arah penunjaman, garis putus-putus jika letaknya diperkirakan. Sinkline dengan arah penunjaman, garis putus-putus jika letaknya diperkirakan. Sesar, garis putus-putus jika letaknya diperkirakan atau direka, titik-titik jika tertutup. U bagian yang naik, D bagian yang turun. Sesar geser jurus, garis putus-putus jika letaknya diperkirakan, titik-titik jika tertutup. Panah menunjukkan garis relatif. Sesar naik, garis putus-putus jika letaknya diperkirakan, titik-titik jika tertutup. Jurus dan kemiringan lapisan. Lokasi Forman Vieira, Gawair, kemiringan lereng, kelurusan, mata air panas, penampang geologi. Kotak kecil yang berwarna hitam yang berarti kota, titik berwarna hitam berarti kampung, garis lurus berwarna hitam tebal berarti jalan raya, garis strip-strip yang berarti jalan setapak. Gambar yang seperti ranting berwarna biru berarti sungai. Titik ketinggian dicontohkan seperti 204. Kontur topografi seperti ini, dan kedalaman laut. Pada peta geologi ini terdapat stratigrafi, yaitu garis besar yang menjelaskan jenis lapisan pada kerak bumi dan memiliki hubungan pada aspek keruangan dan waktu yang digunakan untuk menginterpretasikan sejarah geologi yang bertabrakan ataupun bertindih. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada peta geologi ini terdapat persebaran litologi dan struktur geologi, serta kita dapat mengetahui urutan kejadian terbentuknya batuan yang ada di Pulau Nias. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.